Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan kali ini masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan berbagai macam nikmat yang telah diberikan kepada kita. Baik untuk kali ini hadirin sekalian, santri sekalian, kali ini kita akan belajar tentang metode Qiyat. Jadi Qiyat itu adalah singkatan KIATT, jadi T-nya 2. Yang K itu apa? K itu adalah klasikal. Maksudnya bagaimana? Jadi insya Allah nanti guru saya yang akan membacakan atau mentahsin surahnya yang diikuti oleh santri atau siswa. Ini per ayat. Kemudian setelah itu diartikan dan diikuti juga, kemudian dipenggal. Artinya ayat yang telah dibaca tadi dibaca ulang dari kata per kata. Selanjutnya guru membacakan penggalan ayat beserta dengan artinya, lalu diikuti pula oleh santri atau siswa. Nah, selanjutnya setelah itu guru membacakan penggalan surah atau kata per kata, yang dimana kata-kata itu berkedudukan sebagai apa? Apakah dia isim, ataukah dia fiil, ataukah dia huruf, ya seperti itu. Kemudian I-nya adalah individual. Maksudnya adalah guru akan memerintahkan satu siswa atau dua siswa untuk membaca ulang apa yang telah diajarkan oleh gurunya tadi, jadi dipraktekkan. Satu ayat minimal ya, satu atau dua ayat. Kemudian selanjutnya A-nya itu adalah asistensi. Nah, di sini setelah siswa mendengarkan gurunya membaca kemudian diulang, kemudian sudah dipraktekkan satu ayat, selanjutnya siswa itu mencari pasangan antara teman satu dengan teman yang lainnya. Jadi cari pasangan, kemudian satu temannya yang baca, satu temannya yang nyimak. Setelah itu yang nyimak tadi selanjutnya akan membaca juga dan yang satunya nyimak. Jadi selang-seling, satu yang dibaca, satu nyimak, satu nyimak, satu yang baca, seperti itu, bergantian. Kemudian setelah itu T-nya adalah tanya jawab. Jadi setelah prakteknya tadi, yang telah dibaca tadi akan ditanyakan ke siswa langsung atau ke santri langsung. Jadi saya baca, saya tanya ini artinya apa? Kemudian ini kedudukannya sebagai apa? Seperti itu. Jadi langsung ditanya ke murid-muridnya. Kemudian T yang terakhir adalah tashih. Nah, di sini setelah tadi sudah ada klasikal, ada individual, ada asistensi, kemudian tanya jawab, terakhir adalah tashih, yaitu satu siswa atau dua siswa diperintahkan oleh gurunya untuk membaca dari awal sampai akhir. Jadi setelah tadi dibahas satu persatu sedemikian rupa, maka guru memerintahkan kepada siswa untuk membaca dari awal hingga terakhir. Jadi misalnya nih ada 5 ayat. Misalnya ada 5 ayat, setelah dibaca ayat pertama sampai terakhir itu, kemudian diartikan secara langsung, kemudian artinya secara penggalan kata, setelah itu kedudukannya fi'il, isim atau huruf, kemudian sudah ditanya-tanya. Selanjutnya yang langkah terakhir adalah murid membaca dari surah pertama sampai akhir. Jadi dibaca kemudian diartikan, ini sekaligus ya, langsung diperhatikan apa yang telah dijelaskan tadi oleh gurunya. Baik, siswa sekalian, santri sekalian, kita akan coba praktek dalam surah Al-Alaq insyaallah. Jadi kita akan mulai dari surah Al-Alaq ayat 6 sampai ayat 10. Jadi seperti ini ya. Jadi gurunya dulu yang membaca, kemudian diikuti oleh santrinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ar-ruj'a ara'aita alladhi yanha 'abdan
pertama, setelah guru membaca satu ayat, nah itu tadi diikuti sama oleh siswanya. Nah, seperti itu. Kemudian langkah yang kedua, yang diikuti ya. Yang kedua, saya baca, saya langsung artikan dari awal sampai 6 sampai ayat 10. Jadi artinya ayat 6 ya. Sekali-kali tidak, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Apabila melihat dirinya serba cukup, sungguh hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat? Nah ini saya baca tadi begitu, satu ayat, kemudian di artinya ya, kemudian diikuti oleh siswa atau santri. Nah, kemudian yang selanjutnya arti per kata atau penggalan ayatnya per kata. Nih, kalla, sekali-kali tidak. Kemudian inna sesungguhnya al insana manusia la, ini kan huruf la, sungguh-sungguh atau sebenarnya, ya togo, yang melampaui batas. Jadi la ya togo, benar-benar melampaui batas. Jadi seperti itu sampai ayat 10. Kemudian selanjutnya setelah diulang penggalan kata plus dengan artinya, langkah yang terakhir ya untuk mengulang ya, langkah yang terakhir yaitu menyebutkan kedudukan setiap kata. Nah, seperti ini. Kemudian diikuti oleh siswa. Kalla itu isim. Nah, kalla isim diikuti. Inna isim, al insana isim. La sesungguhnya atau benar-benar, ya togo fi'il. Nah, seperti itu. Jadi di guru menyebutkan dari awal sampai ayat ke-10, kemudian tetap diikuti oleh santrinya atau siswanya. Oke, setelah praktekkan seperti itu, maka insya Allah gurunya akan tunjuk satu di antara siswanya atau beberapa orang, tunjuk langsung, kemudian mempraktekkan apa tadi yang telah dijelaskan oleh gurunya. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya tanya jawab. Jadi tadi kan sudah mempraktekkan apa yang telah dijelaskan oleh ustadznya atau gurunya. Selanjutnya biar pemahaman anak-anak ini menjadi lebih kuat dan lebih tajam, kita tanya langsung. Nah ini, kamu misalnya siapa namanya, Wadri misalnya, saya tanya, kalla itu kedudukannya sebagai apa? Dia kedudukannya apa? Kalla, dia menjawab isim. Tanya lagi yang lain, Ilham, inna artinya apa? Artinya sesungguhnya. Nah, seperti itu terus. Biar anak-anak ini serius cara belajarnya. Kemudian setelah itu, sebelum itu kalau ada yang santri yang mau bertanya, mungkin ada yang kurang jelas tadi, silahkan santri itu bisa bertanya kepada gurunya supaya nanti tidak kebingungan. Mungkin selanjutnya adalah setelah siswa tahu metodenya, kemudian sudah paham dan mengetahui arti atau kedudukan perkataannya itu, langkah terakhir adalah disuruh satu orang coba diulang, misalnya Qadri ulang dari ayat 6 sampai ayat 10. Jadi diulang itu dari memperbaiki bacaannya, tahsinnya, kemudian diartikan, kemudian penggalan kata plus dengan artinya, kemudian sebut kedudukannya per kata. Ya, seperti itu. Jadi langkah terakhir ini kita bisa menilai santri atau murid apakah dia benar-benar paham atau belum. Jadi guru atau ustaz bisa menilai dengan cara metode kiat ini. Saya kira ini cukup bagus untuk diterapkan ke anak-anak, ya, bahkan sampai ke bangku kuliah ya. Ini insya Allah bisa diterapkan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya insya Allah. Dan saya berharap apa yang saya sampaikan ini benar-benar bermanfaat bagi diri saya pribadi, ya, terutama kepada teman-teman yang sempat melihat video ini. Insya Allah mudah-mudahan dapat pemahaman yang bagus dan bisa dipraktekkan ke dalam kehidupan sehari-hari, atau bisa juga di-sharing ke teman-teman. Mungkin ada yang butuh ataukah sudah bosan dengan metodenya, ini insya Allah bisa dipraktekkan. Insya Allah dengan begini santri-santri itu atau murid bisa dengan mudah menghafal ayat yang dijelaskan ataupun yang benar-benar ini dihafal ya. Dan salah satu itu bisa menghafal dengan baik itu dengan mengetahui arti atau makna dari ayat-ayat tersebut.
Baik, untuk kesempatan kali ini saya cukupkan. Saya mohon maaf atas segala kesalahan atau mungkin hilaf dalam penyampaian ini. Kemudian saya juga berterima kasih atas perhatian yang diberikan. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.